Bagian-bagian otak manusia. Otak manusia mempunyai 3 bagian, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil cerebellum, dan batang otak brainstem. Selain itu, terdapat bagian penting lainnya dari otak, yaitu meninges, cairan cerebrospinal, corpus callosum, kelenjar pituitari, kelenjar pineal, ventricle, saraf kranial, dan sistem limbik. Dan berikut bagian-bagian otak beserta fungsinya. Cerebrum adalah bagian otak yang terbesar. Cerebrum dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu otak sebelah kanan dan otak sebelah kiri. Keduanya terhubung dengan sarabut saraf di bagian bawahnya. Pada umumnya, otak sebelah kanan berfungsi untuk mengontrol sisi kiri tubuh, sedangkan otak sebelah kiri berfungsi untuk mengontrol sisi kanan tubuh. Bagian otak besar. Ada lobus frontal, merupakan bagian terdepan dari struktur otak besar atau bagian otak yang terletak di belakang dahi lobus. Lobus ini berfungsi untuk mengendalikan ucapan, gerakan, memori, perilaku, kepribadian, emosi, serta fungsi intelektual, seperti penalaran, proses berpikir, pemecahan masalah, perencanaan, dan pengambilan keputusan, gerakan, kepribadian, proses intelektual, serta interaksi. Kedua, ada lobus occipital, merupakan bagian dari struktur otak besar yang terletak paling belakang. Lobus ini berhubungan dengan penglihatan atau visual manusia, sehingga tubuh dapat membedakan berbagai hal yang dilihat oleh mata. Lobus ini berfungsi untuk menerima, memproses, dan menerjemahkan informasi sensoris. Yang kedua ada lobus parietal, merupakan bagian dari struktur otak besar yang terletak di bagian tengah. Lobus ini bertanggung jawab terhadap 5 indera manusia. Lobus ini berfungsi untuk mengendalikan orientasi spasial atau yang disebut dengan pemahaman mengenai bentuk, ukuran, dan arah, serta mengendalikan sensasi seperti tekanan, sentuhan, nyeri, dan suhu. Selanjutnya ada lobus temporal, yang merupakan bagian dari struktur otak besar yang terletak di bagian samping kanan otak kiri. Lobus ini berfungsi untuk input sensoris, produksi bahasa, ucapan, persepsi, serta pendengaran dan daya ingat. Yang selanjutnya ada otak kecil atau cerebellum. Otak kecil atau cerebellum terletak di bagian bawah otak besar, tepatnya di bawah lobus occipital, seperti halnya otak besar. Otak kecil juga mempunyai 2 belahan otak, yaitu yang berwarna abu-abu dan putih. Otak kecil berfungsi untuk mengatur keseimbangan gerakan, mengatur sikap, posisi, atau postur tubuh, sampai koordinasi otot. Cerebellum berperan penting dalam kemampuan seseorang untuk melakukan suatu tindakan dengan cepat dan berulang, seperti bermain video game. Selain itu, cerebellum juga berperan penting dalam melakukan prosedur bedah. Lalu yang selanjutnya ada batang otak. Batang otak adalah bagian otak yang terletak di depan otak kecil dan menghubungkan otak besar ke susunan saraf di tulang belakang. Batang otak kemudian dibagi lagi menjadi otak tengah, pons, dan medula oblongata. Otak tengah berfungsi untuk mengatur pergerakan mata, memproses informasi visual dan suara yang diterima oleh otak. Sedangkan pons merupakan bagian terbesar dari batang otak, terletak di bawah otak tengah. Pons merupakan kumpulan dari saraf-saraf yang menghubungkan berbagai bagian otak.
Pada bagian ini juga terdapat ujung awal saraf kranial. Saraf kranial adalah saraf yang berperan dalam pergerakan wajah dan mengantarkan informasi sensori ke otak. Lalu bagian lainnya ada talamus. Talamus adalah bagian otak yang terletak di atas batang otak dan fungsinya untuk memproses dan memindahkan informasi mengenai pergerakan sensori di otak. Lalu hipotalamus adalah sekelompok sel saraf yang terletak di dasar otak, dekat dengan kelenjar pituitari. Bagian ini berhubungan dengan banyak bagian lain dan bertanggung jawab untuk mengontrol rasa lapar, haus, emosi, suhu tubuh, dan tekanan darah, serta siklus tidur. Lalu ada kelenjar pituitari adalah organ kecil yang berada di bawah otak. Walau ukurannya kecil, kelenjar ini mempunyai fungsi yang sangat besar. Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan hormon yang membantu mengendalikan proses dan fungsi organ pada tubuh. Ganglia basal berfungsi untuk mengelola pesan untuk disampaikan atau dikirimkan antara beberapa bagian otak. Ganglia basal sendiri merupakan sekelompok struktur yang mengelilingi sebagian dari talamus otak.